Dipoto. Ini dari sini. Media mungkin boleh dari sekarang yuk. Bentar. Transfer aja mas. Udah diincar mas sebelah. Yuk pose dulu sekali foto. Lampunya, lampu. Nah, gitu dong. Ini di video ini. Oke. Oke, tapi mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih ini filmnya? Maaf banget nggak boleh. Oke, ini film komedi yang sifatnya gampang kita tonton dengan sederhana, dengan pikiran-pikiran dan tontonan yang ringan. Dan film ini juga menunjukkan beberapa pesan-pesan. Begitu. Bang, ini pengharapan filmnya kalau bisa diceritain seperti apa sih? Maksudnya pemilihan pemainnya juga seperti apa? Ya, pemilihan pemainnya itu nggak mudah ya. Kalau film komedi itu beda dengan film genre-genre seperti drama atau horor. Kalau drama horor tuh bisa make upnya gampang, make up secara karakter. Tetapi kita lihat sendiri di sebelah saya ini kan orang stand up komedi yang memang sudah punya bakat talenta luar biasa. Nah, cuma saya konsul ini pemain, tapi dia bisa ngikutin itu, jago gitu. Saya bukan dia bisa mengikuti irama-irama pemain yang kayak mode Viko gitu, lucu gitu ya. Terus Raim gitu. Nah, disinilah menunjukkan beberapa karakter kayak Robby juga walaupun beberapa scene dua scene tapi dia punya karakter. Gitu. Ada kesulitan nggak sih penggarapannya? Ada cerita apa mungkin di baliknya? Wah, lumayan sulitnya mungkin kadang-kadang namanya kita bertemu di dalam situasi seperti kalau kita syuting kan di suatu situasi alam itu beda dengan situasi bisa indoor atau outdoor. Nah, rupanya ketika pertemuan di dalam teman-teman itu kadang-kadang kalau kita reading itu kan kadang-kadang ada improve. Nah, di sini itu kalau kita lihat kan improve-nya kelihatan bahwa mereka kayak secara natural, alam. Kita ada bahasa ya, kalau bahasa reading itu bisa kelihatan, bahasa karakter ini bahasa natural aja itu yang terjadi, itu yang luar biasa. Untuk Leo sendiri dan Viko seperti apa nih bisa bergabung di film ini? Saya kebetulan diajak jadi ikut aja ya. Nah, ini saya masih trauma nih, banyak teman-teman wartawan. Fokus. Beda ya. Tentunya dapat kesempatan bisa berkarya di film, ditambah main sama teman-teman yang udah pernah terlibat beberapa proyek sebelumnya, kayak ada Kang Jopi Project, ada Kang Diki Chandra, ada Mas Raim juga yang sama-sama di dunia stand up. Terus ketemu juga sama Leo Konsul kan, di benak saya Leo tuh apa ya, orang ganteng-ganteng songong gitu lah. Nyata humble, dia baik gitu, open, jadi kita enak untuk vibrasinya juga enak gitu. Saya sering dikasih vitamin kalau pagi sama Leo. Jadi doping saya dari Leo. Coba Vitamin ya? Benar ya? Cobalah tanya sendirilah dia ngasih apa. Kalau saya senang banget karena bisa dapat kesempatan untuk kerja sama orang-orang yang hebat kayak gini. Teman saya Viko, Raim, Wahab, dan semuanya. Dan juga karena ini film pertama saya, karena biasanya aku main sinetron atau nge-host. Dan pas ditawarin ini, mungkin ini kesempatan yang luar biasa untuk saya biar bisa explore lagi yang aku bisa lakukan di dunia entertainment ini, bukan hanya sekedar sinetron atau nge-host, tapi ternyata bisa di film layar lebar juga, dan genre dengan genre yang genre yang namanya komedi yang bukan ahli saya gitu, tapi karena teman-teman saya ini yang luar biasa dan sangat-sangat mensupport, jadi kerjanya dapat chemistry-nya dan dapat teman baru di sini. Ya, masuk ke dunia, maksudnya ini filmnya lucu ya. Seperti apa masuknya misalnya Viko sama pemain yang lain masuk untuk jadinya komedi gitu? Jadinya hidup saya rusak jadi bisa itu gara-gara orang ini, karena pastinya kalau di lokasi kita ngobrol yang hal-hal yang bisa membangun chemistry kita gitu. Jadi seru aja sih, light aja kerja sama mereka.
Abang seperti apa mungkin ceritanya bang di film ini? Perannya seperti apa bang? Aneh. Saya dibilang katanya orang linglung, so puisi, so bijak. Ya kalau dibilang sih mungkin dulu katanya deh, maaf ya, bikinisasi kali ya. Gitu karena. Bisa nggak mungkin? Hah? Bisa nggak cari kata-katanya atau seperti apa? Dibilang Enggak, dia sehari-hari emang gitu. Udah biasa aja. Makanya kita kalau off cam jarang ngobrol. dibilang susah, tapi enak sih dijalanin. Bang John, seperti apa sih ide awalnya kenapa mengumpulkan orang-orang ini? Apakah inspirasi dari mana ini film ini sebenarnya Bang John? Ya sebenarnya ini karakter ini kan diambil dari beberapa kita bicara kepada sutradara, kepada partner saya Kang Wahab gitu kan. Karena film itu adalah merupakan kreasi dan kreatif juga, dan harus mencari juga orang-orang yang mempunyai, ibaratnya gini, kita sudah memprediksi seorang Viko nantinya gimana, seorang Raim gimana, Leo, karena mereka punya talenta-talenta yang luar biasa. Terus Kang Wahab, partner saya juga ini juga punya talenta. Gak gampang juga sih karakter ini dibangun-bangun ini, maksud kayak Robby gitu ya. Nah, ketika mengumpulkan teman-teman yang sudah punya talenta, lalu kita brief gitu ya, harus begini-begini, itu lebih mudah. Tapi kalau yang susah itu adalah orang yang merasa dirinya dia seorang, gue super nih, gue memang seorang bisa main gitu. Nah ini yang berbahaya, sehingga tidak ada kerjasamanya gitu. Tapi kalau teman-teman ini sinerginya cukup luar biasa gitu. Bang, tapi ini walaupun film komedi, apa sih yang mau disampaikan pesannya dari Bang Giri? Pesannya pertama gini, kita ini kan sebagai anak-anak ini film kan untuk usia-usia remaja, yang dimana kadang-kadang kita tahu bahwa masa-masa kuliah itu adalah gampang mudah putus asa karena punya cita-cita, harapan. Dan saya pernah ngerasain jadi anak kos, dan kita mungkin merasakan pernah jadi anak kos. Hidup di anak kos itu hanya punya harapan sederhana, pengen hidup enak, hidup lebih baik. Nah, ketika ada kerja keras, ketika ada harapan dan tercapai yang sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin tidak mungkin, itu yang diambil. Jadi hikmahnya adalah jangan patah semangat, jangan putus asa, dan kita punya harapan baru. Itu yang berbeda. Nah, sebenarnya ini, untuk batas umur berapa tahun ini? Nah, kita ini sebenarnya dari usia SMA ya, SU-nya sudah 13 sampai ke atas. Terus komedinya kayak komedi yang slapstick, komedi yang terinspirasi dengan komedi Dono gitu, seperti itu. Ya, kita kan berbeda. Kalau komedi bisa lihat ya, komedi warkop, komedi yang sifatnya mungkin yang punya logika, logat tersendiri gitu ya. Kalau di sini kan logatnya sudah masing-masing punya karakter, tetapi bisa menyamakan suatu persepsi gitu. Kita tidak menimbulkan satu kedaerahan, tapi multinasional. Ada orang Batak, ada orang Batobi, ada orang Filipina, tapi menyatu jadi seorang hidup tinggal di Bandung. Prinsipnya adalah ketika kita masuk ke daerah Jawa Barat, daerah Bandung, itu semua udah merucut gitu loh, menjadi orang Indonesia. Itu lokasi di mana aja Mas? Di pertama Ciamis, perbatasan ada Tasik, terus Bandung Barat. Mas itu Kota Bandung ya. Mas, pemainnya itu kan ada dua tuh yang lagi naik ya. Ya. Diki Chandra kan jadi wali kota di Tasik, kemudian Raim Laudo juga lagi naik namanya. Iya. Alasan memilih mereka itu apa tuh Mas? Begini, Diki pada saat itu kan di Chandra ada suatu proses yang boleh dibilang seorang komedian ketika masuk wilayah menjadi seorang pejabat, lalu ada semacam kriminalisasi soal politik lah, gitu ya. Nah, ketika kita angkat itu, walaupun cuma cameo bahasanya ya, gitu, tetapi mempunyai stigma yang bagus, karakter gitu. Terus yang kedua, kalau kita bicara Raim juga, bahwa Raim itu pada saat dulu beda sama sekarang gitu. Tapi talenta ini sudah kita lihat punya bentuk karakter alam yang bisa dibawa dan bisa melihat prospeknya. Kita bisa lihat nih pemain bakal besar. Gitu. Ya, Viko sama Leo nih, tantangannya seperti apa nih di film ini? Dan peran-peran kalian masing-masing? Kalau saya ya, tantangannya tuh lebih di lokasi sih, lokasi syuting sama, karena kan selain dari yang disampaikan Pak Gion tadi, film ini juga mau nunjukin
bagian dari pariwisata yang ada di Jawa Barat, khususnya yang ada di Ciamis, Tasik, di Kota Bandung. Itu untuk eksplor tempat-tempat itu tuh karena masih belum karena masih belum dijamah, jadi belum ditata dengan baik juga gitu. Jadi untuk sampai ke lokasinya agak berat dilalui dengan jalan kaki gitu. Cuma begitu udah on camp sih mainnya sama temen-temen nggak segitu susahnya sih, cuma jadi akses ke lokasinya aja sih. Menurut saya itu challenging buat saya. Selain lokasi, mungkin tentang pribadi, jadi ke bahasa Indonesianya sih, karena aku kan orang Filipina, jadi ada dialog-dialog di situ yang agak susah buat saya, jadi kita harus rubah. Untungnya sutradara kita dan penulisnya mereka open untuk ganti atau rubah biar aku bisa deliver lines-nya gitu. Selain itu cukup asik aja sih maksudnya sama teman-teman. Mungkin harapannya Harapannya mudah-mudahan di bulan puasa suci Ramadan ini sampai menuju Lebaran, penonton mendapat salah satu tempat yang untuk bisa menghibur. Kita tahu bahwa di luar sana kita sedang banyak berpikir yang kadang-kadang bagaimana sih prospek pemerintah dan sebagainya. Kita tontonkan di tonton ini, film ini, dan harapan juga penontonnya lebih banyak dan masyarakat bisa menerima dengan situasi yang berbeda. Prinsipnya insya Allah doakan biar penontonnya lebih banyak dan diantusiaskan, dan semoga ini salah satu juga film yang dibilang bisa masuk kategori di FSI 2020. Amin. Thank you, Bang. Mas, berdiri Mas, foto Mas. Oke. Bagiono SMBA, tepuk tangan dong buat beliau ya. Kita persilakan waktunya. Ya silakan Bapak. Ini mic-nya Pak. Iya, bapaknya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Sebelum nonton kita sama-sama mau nggak? Apa tuh? Kita angkat handphone. Angkat handphone. Kita foto bareng-bareng. Foto bareng-bareng. Ayo, angkat handphone dulu. Angkat dulu handphonenya ya. Oke, coba satu semuanya. Setuju? Oke. Tiga. Dua. Satu. Mana suaranya? Bukan jodoh biasa nih. Pokoknya tonton dulu, habis pulang dari bioskop pakai tenang, refreshing. Oke. Sampai kita tahu. Oke. Terima kasih kepada teman-teman, sahabat, saudara yang berada di sini. Saya berharap film ini yang kita tayang ini akan dapat menghibur dan dapat diterima oleh warga masyarakat Indonesia. Dan kita doakan juga bersama dengan teman-teman saudara kita yang musibah juga diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bapak Prokelkes mungkin dari Leo Konsul sebagai jawaban tentunya. Silakan mungkin Kak Leo, silakan. Sedikit. Yes, good evening, selamat malam semuanya. Saya Leo berperan sebagai Jovan di film ini. I love you too. Ya, terutama terima kasih untuk kalian semua yang udah mengeluangkan waktu untuk hadir malam ini biar kita bisa nonton bareng. Karya kita ini bukan jodoh biasa nih. Ya, terima kasih juga untuk para Leonatics yang datang di sini. Thank you so much for your support selama ini, dan juga my management, untuk management yang ada di sini juga, and also to my Filipino community yang udah datang di sini. Orang-orang Filipina di sini, terutama our cultural attaché, Reddy De La Cruz, and also our Vice Consul, Ma'am Mary Kay Yambao. Terima kasih, and of course, Mama saya yang datang jauh-jauh dari Pilipinas. Hello! I dedicate this to you, Mama. And to my kababata, Dixie and friends, thank you so much. And one more thing, take it from me, just enjoy, have fun, don't take life too seriously, and enjoy the night. Terima kasih banyak. Baik, cukup ya, kalian cuma saya cukup, Papi? Karena durasi? Iya, cukup ya. Oke, cukup Om. Kita foto bersama dulu.